Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wakafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفاء. Kita targetkan seperti itu. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita pastikan dulu, tidak usah panik, tidak usah. Kita pastikan dulu. Setelah itu kemudian kita membaca, ya tangan kita tadi Pak, tangan kita di kepalanya, tangan kanan, dia di jidatnya. Ini doa pamungkas. Kalau ada amal-amal yang kita tidak tahu doanya, maka doa ini adalah doa pamungkas untuk semua amal yang kita tidak tahu doanya. Kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, itu yang pertama, atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Baru pelan-pelan kita tutup matanya dulu sampai di hidungnya, kemudian insya Allah kalau begini Pak, tidak akan terbuka lagi matanya, tidak akan terbuka lagi mulutnya. Ya, kalau begini insya Allah dia akan tersenyum. Kalau sudah selesai semua, sudah bisa tenang, kita sudah pastikan ada satu yang sangat luar biasa. Lebih-lebih ibu kita, bapak kita, Allah, ada yang bisa kita tahu. Bahagiakah ini saya punya ibu, bahagiakah saya punya mama, bahagiakah saya punya bapak. Ada yang kemudian sering kita dengarkan tapi hanya dalam bentuk lagu syair, tapi kita tidak akan menemukan kalau kita tidak berada di sisinya. Air mata bahagia dari bapak kita yang kulitnya terbakar matahari. Air mata bahagia dari ibu kita yang sering bergembul asap di dapurnya. Air mata itu keluar dari ekor mata, berarti dia bahagia. Maka ketika dia meneteskan air mata, kita cium air mata itu. Hadirkan dalam diri kita pakai bahasa Indonesia. Ibu nanti kita jumpa di surga. Dia bahagia ketika keluar air mata itu keluar dari ekor mata. Kapan kemudian kita lihat orang meninggal dunia, dia meninggal dalam keluar di kantong mata, dia meninggal dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa. Kenapa? Jangan sampai kita tidak memenuhi harapannya untuk bisa ditampil diantar dalam keadaan baik. Jadi air mata itu air mata yang dirindukan semua anak. Kita cium itu ya Allah. Air mata perpisahan, air mata kebahagiaan. Semoga ini menjadi sebab saling menunggunya tadi untuk berkumpul di pintu surga. Kalau sudah tenang seperti itu, jangan dulu panggil yang lain. Kita ambil kain panjang, tutupi dengan baik. Bahagian yang lain tidak usah dibuka. Ya, wajar saja itu pun kalau mau pakai kain transparan tutup wajah. Ya, selesai. Kemudian boleh diumumkan sekarang, disampaikan. Ya, telah meninggal dunia. Fajar akan dimakamkan sebentar lagi. Boleh Pak sampai di sini dulu. Ini jam 11. Nanti setelah ini kita mau praktek. Ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Atau kita mau berbagi pengalaman Pak, yang kata si Idi pura talologam apa dan sebagainya. Ini sekarang kan kita mau berbagi Pak, ya banyak hal-hal yang bahkan mungkin ya secara otodidak terkadang sesuatu itu ada yang kita dapatkan di masyarakat. Boleh Pak? Ya silakan. Ya, itu tadi Al-Fatihah itu. Jadi Al-Fatihah itu Pak sangat luar biasa sekali amalannya, sudah diajarkan kita tirakatin. Satu kali tarikan nafas, mungkin saya belum praktekkan kemarin. Sebenarnya nafasnya itu keluar pelan-pelan lewat mulut, bukan ditahan seperti apa.
Jadi keluar secara pelan-pelan tapi jangan sampai habis. Kenapa? Karena masih ada nafas yang harus tersisa untuk kemudian kita tiupkan ke telinganya atau kita jadikan syifa untuk air. Orang sakit, orang mau melahirkan apa, dibuatkan begitu saja. Dibuatkan air, kemudian ditiupkan, insya Allah itu menjadi obat. Ya. Masih ada yang lain Pak? Cukup? Satu, bahkan saya ini Pak, lutut saya hampir ketemu dan boleh jadi dikatakan bersentuhan dengan guru saya. Jadi kita Pak, itulah hebatnya kalau kita di luar negeri. Setiap orang diminta untuk kemudian mempresentasikan, menceritakan keadaan yang di kampungnya, kemudian dibahas. Saya bilang begini, Burundang, di kampung saya sering saya temukan ketika ada orang meninggal dunia, di situ kemudian kebanyakan orang melakukan yang namanya dio totuo. Sampai jenazah terkadang 2 kali dimandikan. Saya pernah tanya, kenapa kita kasih mandi ini? Nah, belum mau dikafani. Dibilang tidak, ini dio totuo namanya. Katanya memandikan atas nama orang hidup. Dan saking hebatnya Pak, ulama-ulama kita, dia katakan, wah ini PR bagi kami. Boleh besok kita buka section, kita buka interaktif, kita buka forum. Itu Pak dibahas berhari-hari. Sampai kemudian disepakati, tidak ada yang namanya dio totuo. Kalau ada orang yang meninggal dunia, cuma 1 kali saja dimandikan. Maka hati-hati kita ketika memandikan jenazah. Hati-hati. Tapi, saking bijaknya Pak, mungkin yang dimaksudkan orang di kampung kamu, saya diberitahu begitu, mungkin yang dimaksudkan orang di kampung kita itu adalah besok ini kan nanti kalau ini sudah ketahuan orang bahwa saya dia meninggal, akan banyak orang yang datang. Sementara kodok ini orang tua tak sakit berapa bulan, ya dia buang air, buang hajat di situ. Tidak perlu dimandikan, tetapi diistinjakan saja bahagian-bahagian yang kotor itu dikeluarkan. Ya diganti pakaiannya dan sebagainya, dikeluarkan. Tak perlu seluruh badan. Bahagian itu kemudian kita lap basah, kita bersihkan. Tapi ingat, jangan berlaku kasar kepada mayit, dihormatil mayit. Mayat itu punya kehormatan, jangan sampai kita lecehkan dia. Ya. Maka pada saat itu ada yang sering terjadi kontroversi. Kalau sudah mulai ikut ngaji-ngaji anaknya, terlalu ekstrim dia, berontak dia, tidak bisa, harus disetrakakan. Ini saya punya ibu, saya punya bapak, dimakamkan. Hati-hati Pak kalau ngaji seperti itu. Ini namanya ngaji tekstual, bukan ngajinya secara metodologi. Kalau ngaji metodologi Pak tidak begitu. Tekstual kan memang tekstualnya itu adalah mayat ketika telah siap segera, memang segera di situ Pak, segera dimakamkan. Tetapi sebelum kata segera di sini, di situ ada mayat, ya, jenazah ketika telah siap segera dimakamkan. Hati-hati Pak. Maka kalau begitu, ini belum jenazah, dia masih mayit. Apa yang terjadi? Kumpulkan semua keluarga, dudukkan dengan baik, beritahu tabik. Masih ada kira-kira yang mau ditunggu? Adakah anaknya, adakah saudaranya, adakah siapa yang bisa berkabar untuk kemudian didatangkan? Kalau dibilang iya, ada anaknya di Makassar, ada ini. Itulah pentingnya polisi syariah, pentingnya kita yang duduk, pentingnya orang yang paham dudukkan di situ. Untuk apa? Untuk kita hitung. Dihitung waktunya. Kira-kira kalau dia ditunggu sampai enggak dia, jangan sampai ini melewati 5 waktu sholat. Artinya jangan sampai kita berdalih, ini ada wasiatnya almarhum ini, jangan makamkan saya kalau dia tidak ada. Wasiat akan gugur dengan sendirinya dengan sebab syariat. Saya tekankan sekali lagi, wasiat akan gugur dengan sendirinya dengan sebab syariat. Ada orang yang berwasiat, kalau saya meninggal dunia, seluruh harta saya akan korbankan, silakan. Gugur Pak itu dengan sendiri. Wasiat gugur dengan syariat. Kenapa? Syariat sudah menjelaskan paling banyak harta yang boleh dikeluarkan dari si mayit adalah 1/3.
2/3 untuk ahli keluarganya. Atau dia katakan jangan makamkan saya kalau si fulan tidak ada, kita duduk musyawarah. Ada wasiatnya ini. Hitung punya hitung, anaknya itu tinggal di Irian. Di Irian ini pedalaman. Untuk kemudian dia datang ke kota, masuk ke bandara itu harus naik speedboat. Dari Irian ke sini nunggu kapal, pesawat dan sebagainya. Makassar apa dan sebagainya dihitung-hitung lewat 5 waktu sholat. Gugur dengan sendirinya itu Pak. Tidak usah kita tunggu. Jangan juga yang dari Irian ngotot lagi tidak sah, tidak boleh dan sebagainya. Intinya hitung jangan bablas 5 waktu sholat. Berarti kalau kita meninggalnya sebelum sholat zuhur, akan lebih baik dimakamkan setelah asar. Tapi kalau kita meninggalnya itu setelah sholat zuhur, berarti kita bisa menunggu zuhur sampai besok. Kalau kita meninggalnya setelah asar, tidak usah kemudian ujuk-ujuk mau disegerakan. Tunggu saja nanti besok setelah sholat zuhur. Artinya banyak hal yang mau dikondisikan. Dan kondisional yang seperti itu, itulah yang dikatakan metodologi di dalam ilmiah. Boleh mungkin yang persoalan ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi, iya. Disebut dengan mandi jenazah. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita bagian mensucikan bagian dulu, kalau kita kasih masukan jahit menggunakan kostan dengan tidak, kemudian sampai kapan kita pergi? Ya. Sampai kapan kita pergi? Ya, sudah ada snack betul. Ya, bisa mungkin ya, karena setelah ini kita mau geser keluar snacknya ya, sambil beri. Masya Allah, jadi kita sekarang apa ya? Teori tentang memandikan jenazah. Tadi sudah clear Pak di kapan mau dimandikan, kapan mau dimakamkan. Intinya hitung punya hitung, dudukan dengan hikmah, dengan bijak. Kenapa? Misalnya begini, kita perhatikan, dia akan datang jam 10 pagi. Kemudian ini mau dimakamkan dia setelah sholat zuhur. Ini bagaimana ini? Ya kita tunggu. Hati-hati Pak. Kalau jenazah, kalau mayat sudah jadi jenazah, berarti sudah dimandikan. Berarti sudah dikafani. Kalau sudah dia menjadi jenazah Pak, jangan sekali-kali berani untuk kemudian membuka kembali wajahnya. Kalau sudah ditutup, kalau sudah dibungkus, kalau sudah kemudian dia itu dikafani, tak perlu lagi kita buka. Ini perlu menjadi perhatian kita sama-sama. Lihurmatil mayyit. Artinya seseorang ketika dia sudah dimandikan, ketika dia sudah dikafani, terkadang dia akan nampak dengan wajah aslinya seperti mana keadaannya nanti. Masih bagus sih kalau ada yang berani buka wajahnya, yang dia dapat tersenyum. Tapi kalau dia buka wajahnya kemudian ternyata sudah bolong-bolong, sudah hancur, sudah ini dan sebagainya, sudah rusak, kan akan malah menjadi fitnah. Sekali lagi, kalau ada yang mau begitu, tapi jangan bikin tidak ada di gunanya. Jangan sampai nanti akan menjadi sebab fitnah. Begitu juga orang yang berada di bagian kepala. Orang yang berada di bagian kepala, orang yang memandikan adalah orang yang pandai menutup mulutnya. Jangan sampai dia cerita keburukan, tapi kalau kebaikan ceritakan saja. Kita lihat dia bercahaya, kita lihat wajahnya Masya Allah dan luar biasa, mereka pipinya kembali seperti anak muda, seperti bayi. Allah luar biasa. Saya sejak SMP ada satu orang ulama, ya bahkan dia itu dipanggil kalau pakai dengannya, ya dipanggil dengan DPD. Saya sering kejar itu, uang tolong saya diajar. Dia bilang tak pawat tunana. Ternyata yang dimaksudkan di sini
Jangan sampai kau tahu ilmunya sementara kamu itu masih cerewet. Alhamdulillah nanti saya setelah selesai sarjana saya baru dapatkan ilmunya di pondok. Wih, ternyata betul ini bukan main-main. Makanya pada saat jenazah itu mau dibuka bagian kepalanya yang paling baik, bagian kepalanya ini siapa? Yang paling baik bagian kepalanya ini adalah suami atas istrinya, anak atas ibunya, kitalah yang ada di situ di bagian kepalanya. Kita yang sebaiknya di situ. Dan ini juga menjadi salam perpisahan bagi kita. Ya, bisa masih diperkenankan melihat wajah guru kita, wajah ulama kita, wajah istri kita. Karena memang kita lihat dibuka itu. Jadi kembali Pak di situ. Yang diperlukan adalah orang yang bisa menahan lisannya, orang yang bisa menjaga amanah yang berada di bagian kepalanya. Begitupun juga ketika dia dimandikan. Lanjut. Sebelum kemudian kita memandikan, kita memilih yang paling baik ini adalah keluarga terdekatnya. Keluarga terdekatnya berarti akan baik juga kalau seorang suami dia paham agama dan dia kuat secara batinnya memandikan istrinya. Akan baik juga jikalau dia seorang istri tapi kuat, tapi kalau tidak kuat kebanyakan makanya perempuan tidak diperkenankan biasa karena dia itu orangnya labil, goyah dan sebagainya. Maka kita bisa kemudian mengambil opsi, ya, kalau kita mau berada di bagian kepalanya. Kalau yang memandikan ini adalah muhrim hakikinya, anaknya, keponakannya, saudaranya, suaminya yang memandikan ini, berarti orang-orang yang dekat yang muhrim hakikinya ini apa ya, lebih utama, lebih afdalnya seperti itu. Maka lebih baik sebenarnya, lebih baik kalau kita kuat, kalau kita memang paham, lebih baik kalau langsung kita pangku. Jadi menggunakan meja ini Pak adalah alternatif. Menggunakan meja ini alternatif. Kalau kita bisa pangku, Masya Allah, toyib, jauh lebih terkesan, jauh lebih baik. Bagaimana cara memangkunya? Cara memangkunya ini Pak, kuncinya orang yang di bagian kepala. Maka yang bagian kepala begini. Ini mana Pak ya? Minum dulu banyak. Ya. Tapi ini untuk keluarga dekat Pak ya. Kalau bukan keluarga dekat ya jangan juga. Ini banyak. Menghadap ke sana. Di sini. Kepalanya di sini. Oh, iya. Iya. Nah, atau kita lihat buka songkonya. Buka songkonya banyak. Seperti ini. Karena nanti kalau kita begitu naik lagi. Nah, kepala. Ya, dia sandar begini Pak. Kalau dia disandarkan begini jauh lebih baik. Kemudian yang lain, ya masih bisa 3 orang, 1 orang di sini, kemudian 1 orang di sana, 1 orang di sana. Bersilangan ya, 1 begini, 1 begini, 1 begini. Oke? Ini kalau keluarga dekat kita. Dan kalau bukan keluarga dekat kita ya seperti itu. Itu pun kalau itu Pak, nanti mungkin bisa kita inisiatif karena ini punya kita sendiri, dikasih pendek atau diganjar itu kaki bagian depannya Pak. Memang harus lebih tinggi dia. Kalau kenapa dikasih begini Pak supaya lebih tinggi? Saya lihat sendiri kemarin waktu ya ada 1 orang yang menikah cerai ini, apa ya masih tidak apa ya tidak perfect, masih perlu ditata ulang ini media pemandikan jenazah. Ya caranya sekarang Pak, caranya yang menyiram nanti kita lihat yang menyiram. Sebelum kita siram, kita makanya harus ikuti lagi dalam tahapan yang lain. Kita sucikan dulu itu wadah. Wadah itu Pak jangan sampai kemudian ternajiskan. Cara mensucikannya itu
ambil air di selang, kemudian dimiringkan ke baskom, disiram sampai kemudian airnya tumpah. Berarti ini sudah sahih. Ya. Siapkan airnya itu, pertama air biasa, kemudian yang kedua air dengan bersabun, yang ketiga dengan air dengan kapur barus, yang keempat kembali terakhir dengan air biasa. Ya. Pakai baju bidara, ya, lebih baik lagi. Lanjut. Kalau orang memandikan, yang menyiram ini pertama adalah dikasih istinja dulu. Jangan langsung dimandikan. Dikasih istinja dulu. Maka orang yang di tengah ini adalah orang yang paling pegang amanah. Dan kalaupun ternyata kalau kita barusan memandikan ya sebaiknya kita tetap membungkus tangan kita dengan kain. Bungkus tangan kita. Kenapa? Asarnya ini Pak. Kalau barusan kita memandikan, terkadang sampai 1 pekan kita tidak bisa makan, tidak bisa minum. Begitupun juga kalau apa suruh. Kalau barusan kita buat itu, 1 pekan kita itu terbayang-bayang terus. Ya. Jadi diistinjakan dulu. Maka orang di tengah ini sudah mulai kerja dia. Ya, kerja. Bagaimana caranya? Ditekan mulai pusat. Jadi 2 tangannya, 1 di sini menekan, kemudian yang 1 mengulur ke bawah. Setelah itu jangan terlalu kuat juga. Kemudian setelah selesai istinjanya, orang yang memandikan ini dia tak perlu berbicara. Maka dia paham. Yang menyiram dengan yang memandikan, terutama yang di tengah ini kuncinya. Kapan dia sudah mengangguk begini, ya sudah. Oh berarti sudah. Ya, berarti sekarang masuk untuk diwudukan. Maka diwudukan dulu sebelum dimandikan. Ya, disiram. Orang yang memandikan ini menyiram bagian anggota wudu. Disiram. Kemudian wajahnya diniatkan ya. Kemudian bagian tangannya, kepalanya, kakinya. Selesai. Kalau selesai, yang pertama kali adalah kita siram bagian kanan terus sampai ke bawah. Bagian kanan terus sampai ke bawah. Disiram dengan air bersih dulu. 1 kali. Kemudian diratakan. Maka kalau sudah rata, yang di bawah itu memberikan isyarat, oh berarti sudah rata. Oke. Kemudian yang di sini lagi bagian kanan, ya. Kalau sudah rata, sudah baik semua, baru kemudian kita menggunakan air yang bercampur dengan sabun, ya. Atau langsung dengan sabun dan sebagainya, atau air yang sudah dengan sabun cair yang dilarutkan, kan itu jauh lebih gampang. 1 Pak yang tidak boleh kita lupa. Sekali lagi ketika mengurus jenazah yang perlu kita pegang kuat ini adalah lihurmatil mayyit, jaga kehormatannya ini jenazah. Tidak boleh kita bertengkar dan sebagainya, bahkan menggunakan kata harus. Harus pakai kain kafan, harus pakai pakembe ini itu dan sebagainya. Intinya adalah disatir. Makanya Pak, jangan sampai rumah kita mewah tapi tidak ada tempat untuk memandikan jenazah. Itu perlu diperhatikan. Perlu kemudian kita buat mindset begitu. Kalau perlu bagusnya itu satu ruang khusus, di situ tempatnya istri kita mungkin mencuci, menjemur, tapi juga nanti untuk kalau ada jenazah di situ dimandikan. Langsung ada mungkin bisa buat meja untuk kemudian nanti tak perlu kita keluar dari ruangan itu, semua sudah beres. Tapi kalau pun tidak, maka dihijab. Dan orang yang memandikan ini juga tetap harus hati-hati menjaga kehormatannya. Ya betul apa yang disampaikan Amir Syab, Pak Ustaz Gunawan. Kalau kita menggunakan kafan pada saat disiram, maka ya bahagian-bahagian vulgarnya itu akan nampak. Kalau kita gunakan kafan, akan tembus, akan kelihatan, bukan bergambar lagi, kelihatan. Maka kita menggunakan kain yang tidak bisa nampak seperti itu, kain warna, ya kain batik dan sebagainya. Jadi kalau itu kita gunakan kan tidak akan nampak langsung. Jadi selesai tadi, ya. Maka pada saat sudah mulai kemudian
digunakan dengan air yang pakai sabun, yang mulai kerja ini di kepala. Tapi kaki dia kerja sendiri boleh. Kaki sama betis boleh kerja sendiri. Yang di perut dengan yang di kubul dan dubur, dia tunggu isyarat dari kepala. Kalau di kepalanya ini sudah dia diam. Kemudian dia ratakan. Dia ini menunggu Pak di sini. Tangannya ini kalau sudah menyentuh dia berarti begini kali. Ini tangannya saya. Orang yang di situ kalau sudah disentuh tangannya maka tangannya ini pindah ke atas untuk dia sambung ke bawah. Ya, kalau dia sentuh si tangan itu ini tangan yang orang ketiga pindah ke sini. Untuk kemudian diistinjakan. Ya, diistinjakan seperti ini. Kalau kita ternyata Pak, jadi istinja yang kita maksudkan tadi itu adalah istinja kalau di dalam bahasa tasawuf, ya, istinja tasawuf yang begitu Pak. Istinja tasawuf. Tapi kalau dia memang orang tasawuf Pak, insya Allah, atau orang yang sering menjaga istinjanya, insya Allah tidak akan ada keluar kotoran. Tapi kalau ada Pak, tidak usah dipaksakan untuk kemudian bagaimana sampai masuk ke bahagian dubur yang terlalu. Karena ada namanya babut dubur, ada namanya bahagian fitidahi. Bagian situ saja, tidak usah sampai ke dalam Pak. Bahagian situ kita sudah bisa memastikan. Tapi kan sebelumnya mudah, yang di tengah ini tangan kirinya di bawah, tangan kanannya kemudian di atas. Dia dorong, kan kita bisa rasakan itu. Oh ini ada kotorannya. Jadi kita tunggu lagi. Aku sambung, kita sorong lagi. Oh masih ada kotorannya. Dilanjutkan lagi. Jadi menyiramnya ini Pak, menyiramnya bukan pakai hitungan. Menyiramnya ini adalah bergantung dari orang yang di tengah. Kita siram lagi, kalau didorong lagi, oh sudah bersih. Kalau dia sudah yakin sudah bersih, kalau dia sudah katakan begitu berarti kita berpindah ke air berikutnya. Ya, air berikutnya yang menggunakan daun bidara dan menggunakan kapur barus. Kemudian setelah itu kita menggunakan air yang terakhir. Setelah itu diwudukan lagi sebelum diangkat. Tetapi ada yang saya lupa. Maka pada saat tadi basuhan yang terakhir itu dimiringkan yang sana supaya bagian belakangnya dimiringkan, tapi jangan terlalu juga, baru disiram. Ya, kemudian begitu juga dimiringkan lagi, baru disiram. Cukup? Ya, bisa dipahami? Tidak bisa kalau tidak dipraktikkan. Cukup? Lanjut. Karena nanti tidak perlu kita masuk lagi. Pada saat kita kalau mensalatkan jenazah, insya Allah umumnya. Ini sedikit. Kalau kita mensalatkan jenazah Pak, sangat jarang sekali dibuat ini. Kalau keluarga dekat saya, ya sampai satu orang ulama pernah dikatakan Allah. Saya tahu kitabnya, tapi ternyata saya dapat prakteknya setelah ibu udah meninggal dunia. Maka iqamah, kalau bahasa iqamah, as-salatu ala hadhil mayyitati rahimakumullah, as-salatu ala hadhil mayyitati rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilafazkan. Itu untuk jenazah perempuan, jenazah laki-laki, agal mayyiti rahimahullah. Ya. Nanti ada pembahasan fikih Pak, yang insyaallah lebih dalam lagi. Kemudian selesai itu, kalau kita memasukkan jenazah di dalam lahat, kita sudah pahami tadi orang yang berada di bagian kepala, orang yang berada di bagian tengah, orang yang berada di bagian kaki. Yang paling berperan ini adalah orang yang berada di bagian kepala dan orang yang berada di bagian kaki. Kepala dengan kaki dibuka, makanya kafannya itu dibuka. Kemudian setelah itu nanti diperhadapkan. Kaki juga begitu dibuka. Maka kaki itu, dibukanya kaki itu, kukunya itu dirapatkan ke tanah. Ingat, kukunya dibuka, kakinya dibuka, kemudian kukunya itu bersentuhan dengan tanah. Maka
Ini dulu yang dikasih betul, posisinya dulu. Kalau kemudian orang di depan ini menengok ke sana, dan kemudian yang di belakang ini juga, yang di bagian kaki ini sudah memberikan isyarat, barulah dia boleh talqin. Ya, jangan main sendiri-sendiri. Kasih betul dulu. Kemudian diperbaiki posisinya. Terkadang salah kita memahami tentang hadis la yusadda jawfa bani adam illa bituraba. Sampai-sampai kembali lagi kita melecehkan kehormatannya mayat, kehormatannya jenazah karena keliru kita memahami bahwasanya seorang anak cucu Adam nanti kenyang dia punya perut kalau segenggam tanah disumbatkan di mulutnya. Sampai-sampai tanah yang pertama yang diberikan kepada kita betul-betul dimasukkan ke mulut. Keliru Pak memahami hadis. Tanah itu dimaksudkan untuk apa? Yang di atas ini juga sudah sebaiknya dia pahami. Membaca itu sambil kemudian dia memberikan bulanan yang cukup besar, bukan cuma segenggam besar Pak. Dia bulat begitu. Sambil dia zikir, ya, minha khalaqnakum, darinya tanah kalian diciptakan. Allah jelaskan seperti itu. Maka pada saat kita ambil, apa maksudnya? Sekali lagi, bukan untuk dimasukkan di mulut, tapi digunakan untuk kemudian menopang kepala. Jangan sampai dia tidak menghadap ke kiblat. Karena itulah kuncinya orang di bawah. Kalau kita, makanya agak takut-takut biasa kita kalau orang jalan ke masjid, jalan sholat, tak jelas kita berada di bagian kepalanya. Jangan sampai nanti begini kembali kepalanya, dikasih lurus begini kembali kepalanya. Maka amal itu, kalau itu benar Pak caranya, ya meskipun dia bukan ahli sholat, kalau sudah kembali kepalanya begitu, maka diletakkan itu dengan minha khalaqnakum. Kemudian kita kembali membaca dengan tadi. Saya mudahkan kita saya mudahkan kita. Baca itu tadi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Diletak di kepalanya Pak, insyaallah kembali tegak dia. Sudah bisa menghadap. Itu yang pertama sebenarnya maksudnya. Kemudian yang kedua adalah pas di bahagian belakangnya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kepalanya sudah bisa ditahan, belakangnya juga. Jadi dan ini kalau dikatakan sunnah fi'liyah yang dilakukan Rasul begitu. Jadi kalau kita melakukan dengan tiga hal ini, orang yang susah menghadap kiblat ketika dia di dalam kubur, maka insya Allah dengan begitu akan ditopang. Satu bulatan yang lain itu di bahagian kakinya. Ya,